Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kemurahan-Nya dan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Topik minggu kita hari ini memberitahukan kepada kita merdeka dari perbudakan. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memerdekakan kita. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti orang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
ditetapkan untuk kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis tertulis dalam titah ke-9 dan maksudnya, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memerdekakan kami dari perbudakan dosa dan kematian. Kami sudah merdeka karena penebusan Kristus. Tetapi Tuhan, kami sering lupa siapakah kami dahulu. Padahal oleh kasih karunia-Mu dan pengasihan-Mu lah yang memerdekakan kami. Karena itu Tuhan, jauhkan dari kami sikap tinggi hati terhadap orang lain. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu mengasihi orang lain. Jika ada di antara kami perbudakan oleh karena kemiskinan ataupun kesusahan oleh karena dunia ini, jadikanlah kami menjadi pembebas untuk membebaskan mereka. Jangan hanya memanfaatkan orang lain, tetapi bagaimana kami memberdayakan mereka supaya hidup. Ingatkanlah kami Tuhan, bahwa kami dahulu hidup dalam perhambaan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu, rencana gereja-Mu melaksanakan Sinode Agung HKBP. Kasihanilah ya Tuhan, supaya Sinode Agung HKBP berjalan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Sinode Distrik yang sudah berjalan di beberapa distrik dan yang akan melaksanakannya. Sertailah perjalanan Sinode Distrik gereja-Mu. Jauhkan dari segala rencana jahat, jauhkan dari segala intervensi dari luar. Jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahukan kepada kami, kalaupun kami melakukan Sinode Distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan gereja-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini, di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan.
bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan,
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Salam. Warta Jemaat HKBP Jaka Sampurna Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Manang Minggu Pasapuluhon Dung Trinitatis. Topik Malua Sian Parhatubanan. 1. Pelayan kebaktian. Pengkhotbah Pendeta Patar S. Napitupulu Emin. Liturgis Sintua T. Boru Hutajulu. Pembaca warta Sintua M. Boru Sihombing. Organis Rosa Boru Huta Barat, pianis Kristi Boru Pasaribu. 2. Romawi rencana pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Septian Mangapul Panjaitan, putra dari Bapak Pargaulan Panjaitan, Ibu Hotmauli Boru Sinaga, Jemaat Gereja HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna. Alamat Kampung Setu, RT 11, RW 02, nomor 3. Dengan calon istri Judika Mariana Boru Silain, putri dari Bapak Marolop Silain, Ibu Rita Boru Siagian, Jemaat Gereja HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna. Alamat Jalan Keranji, RT 02, RW 03, nomor 38. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu
tanggal 22 Agustus 2020 di Gereja HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna. 2. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Okta Lilianti Boru Pasaribu, putri dari Bapak Johari Parulian Pasaribu, Ibu Mawan Irianti Boru Sirait. Jemaat Gereja HKBP Jaka Sampurna, Resort Jaka Sampurna. Alamat Kranji, Jalan Lapangan, Gang Nayar 2, nomor 43, RT 05, RW 11. Dengan calon suami Richard Herman Pangaribuan, putra dari Bapak Manuasa Pangaribuan almarhum, Ibu Herlina Boru Hutahayan. Jemaat Gereja HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. Alamat Kayu Putih, Jalan Cemara nomor 31, RT 09 RW 07 Pulau Gadung. Rencana pemberkatan nikah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di Gereja HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan tersebut. 3 Romawi Dewan Koinonia atau Seksi Remaja. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, maka Seksi Remaja Gereja kita akan mengadakan beberapa perlombaan secara media online, yaitu lomba koper lagu rohani, kuis, fotografi, dan kreatif TikTok. Dihimbau seluruh remaja HKBP Jaka Sampurna untuk mengikuti acara tersebut. 4 Romawi Himbauan. Dihimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian minggu di gereja untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. 1. Pakai masker atau face shield. 2. Diukur suhu tubuh. 3. Cuci tangan. 4. Jaga jarak saat masuk atau keluar ibadah. 5. Setelah ibadah langsung pulang dan tidak berkumpul di area gereja. Sehubungan dengan kondisi saat ini atau masa pandemi COVID-19, maka sesuai dengan keputusan Sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, mulai hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, jam kerja kantor sekretariat gereja akan dimulai pukul 10 WIB sampai dengan 14 WIB. Tuhan memberkati. 5. Tim COVID-19. Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan di setiap kegiatan di gereja, maka berdasarkan hasil rapat Parhalalo telah dibentuk tim COVID-19 di HKBP Jaka Sampurna, yaitu 1. Pendeta Ridwan Silitonga. 2. Sintua E. Silalahi, Ketua dari WEK 3. 3. Sintua MT Boru Sirait dari WEK 4. 4. Sintua HN Sinaga dari WEK 1. 5. Sintua OB Simanjuntak dari WEK 3. 6. Sintua J Simanjuntak dari WEK 4. 7. Sintua N Sirait dari WEK 5. 8. Sintua L Boru Sialagan dari WEK 6. 9. Sintua R Simanjuntak dari WEK 7. 10. Sintua OMS Sirait dari WEK 8. 11. Sintua TM Simanukalit dari WEK 9. 12. Sintua SA Hutagalung dari WIK 10. 6 Romawi, Kepengurusan Yayasan PAUD Tunas Wahyu HKBP, Rapat Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Pengurus Yayasan Tunas Wahyu HKBP pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, maka telah ditetapkan Dewan Pembina, Pimpinan Jemaat Amang Pendeta Patar S. Napitupulu, Ketua Dewan Parartaon Sintua UT Manurung, Ketua Dewan Diakonia Sintua LDJ Simatupang, anggota Sintua Martuama Saragi, anggota Y. Peri Manurung. Dewan Pengawas 1. Ketua Sintua Arifin Sitorus, anggota Sintua N. Sinaga. Pengurus Yayasan, Ketua Sintua Rentauli Boru Siburian, Sekretaris Sintua RL Boru Sialagan, Bendahara Purba Sibarani. 7 Romawi, Jadwal Kebaktian Minggu 23 Agustus 2020.
Pukul 6 WIB, week 6 dan week 7. Pukul 9 WIB, week 1, week 5 dan week 10. Pukul 13 WIB, week 2, week 3 dan week 8. Pukul 16 WIB, week 4 dan week 9. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras madihita saluhukna, selamat hari Minggu dihita na adong di ruang ibadahon, dan juga buat jemaat kita yang mengikuti ibadah live streaming, terutama para orang tua akan tua-tua. Ora samang inang, selamat pagi, salam sehat. Kiranya Tuhan memberkati seluruh orang tua, para senior dalam mengatasi, menjalani masa-masa yang sulit ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana ditetapkan yang menjadi dasar daripada renungan kita, terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18 dikatakan begini. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani,
maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Tema utama daripada peribadahan kita yakni merdeka dari perbudakan. Tentu hal ini saudara-saudara bersangkut paut dengan perayaan 75 tahun kemerdekaan bangsa kita yang kita rayakan esok hari. Semboyan-semboyan yang heroik akan kembali diperdengarkan dan membahana, seperti yang pernah terjadi di Surabaya ketika Bung Tomo mengangkat bendera itu di sebuah hotel yang mereka rebut, merdeka atau mati. Luar biasa saudara-saudara pengalaman sejarah kemerdekaan bangsa kita. Dicatat, diingat, dan juga diwariskan turun-temurun kepada seluruh generasi-generasi yang mewarisi bangsa ini. Tapi saudara-saudara, saya mau ajak kita melihat bahwa sesungguhnya kekristenan di tanah Batak berawal dan berasal dari perbudakan. Ini mungkin agak jarang juga diperdengarkan melalui mimbar-mimbar. Kalau saudara-saudara pergi ke Tarutung, maka sempatkanlah dirimu berkunjung ke sebuah huta atau kampung yang bernama Dame Said Nihuta. Di sini berdiri sebuah gereja pertama yang dibangun oleh Opui Pendeta Nomensen, Rasul orang Batak. Sebuah gereja yang sederhana tapi syarat dengan cerita-cerita masa lalu yang membuktikan kehadiran dan kasih Tuhan kepada orang Batak. Saudara, sebelum kekristenan datang, maka sesungguhnya tradisi kebatakan kita sangat dekat dengan perbudakan. Perbudakan bisa terjadi misalnya karena seseorang kalah berperang. Ketika itu terjadi perang marga dengan marga, kampung dengan kampung, sehingga kampung atau marga yang kalah harus tunduk kepada
pemenang. Lalu mereka dijadikan budak, menjadi pekerja-pekerja di sawah, di ladang ataupun di hutan. Mereka akan menjadi budak selama tidak ada yang menebus mereka. Selama tidak ada yang membayar dengan sejumlah uang atau yang lain untuk menebus dan melepaskan mereka dari status budak itu. Saudara-saudara, ketika Nommensen, bahkan sesungguhnya pendahulunya 2 tahun sebelumnya, yakni Pendeta Van Asselt di Spirok, kemudian dilanjutkan oleh Nommensen, ia menyaksikan misalnya di Rurasi Lindung, di jalan-jalan, di pinggir jalan, duduk berkerumun orang-orang yang membawa alat-alat sederhana, yang menjual dirinya untuk dipekerjakan pada tuan yang sanggup untuk membayarnya. Tak heran saudara-saudara, misalnya kalau ada orang yang lewat, seorang tuan bertanya kepada dia, "Anu ngalakku kamu?" Kira-kira seperti itu. Status-status budak ini sesungguhnya menjadi perhatian utama daripada Nommensen sebelum dia menjumpai raja-raja Batak, pemimpin-pemimpin Batak untuk memberitakan Injil. Dengan uang yang ada padanya, Pendeta Nommensen membeli para budak ini, membebaskan para budak ini dari ikatan dari tuannya. Lalu saudara-saudara, setelah sekian lama terkumpullah banyak budak-budak yang dilepaskan. Lalu Nommensen dengan para hamba-hamba Tuhan yang lain mendirikan rumah bagi mereka, mendirikan perkampungan buat mereka, mendirikan gereja buat mereka, mendirikan sekolah buat mereka, dan sarana kesehatan. Dimulai dengan satu kampung, Dame Saidni Huta. Saudara-saudara, ini penting. Mengapa saudara? Karena ternyata orang-orang Kristen pertama bukanlah para priai, bukan tuan-tuan tanah, bukan raja-raja, bukan kepala-kepala marga, atau mungkin yang terkenal seorang tokoh panutan di Rurasi Lindung yang bernama Raja Pontas Lumantobing, yang dicatat namanya dalam sejarah HKBP. Para budak-budak yang dibebaskan inilah yang ditukar dengan uang, yang dibeli dengan uang dari tuan yang selama ini memperhamba mereka. Itulah cikal bakal jemaat HKBP yang pertama. Sehingga saudara-saudara, kehidupan yang sulit, kehidupan yang sungguh-sungguh sengsara sebagai budak selalu diingat oleh umat HKBP pertama itu. Ketika mereka disekolahkan, maka mereka, anak-anak mereka sekolah dengan sebaik-baiknya, semampu-mampunya, sekeras-kerasnya. Mereka hidup prihatin karena sudah terbiasa hidup prihatin. Mereka mensyukuri apa yang ada karena mereka merasakan bahwa status mereka yang sebelumnya hilang, kedaulatan mereka hilang sebagai budak, telah dipulihkan oleh Tuhan melalui hambanya Nommensen. Sehingga setiap anak-anak ketika Nommensen mendirikan sekolah, mendirikan sarana kesehatan, mereka sekolah dengan sungguh-sungguh, mereka belajar dengan sungguh-sungguh, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Lalu banyaklah di antara mereka menjadi guru-guru sending yang pertama. Saudara, kalau pernah membaca sejarah HKBP, perkembangan pesat HKBP dan juga orang Batak justru dimulai sebagian besar oleh anak-anak dan keturunan
para budak atau bahkan guru-guru sending yang diberdayakan, diajak melayani oleh Nommensen. Sehingga tahun 1900-an sudah banyak di antara mereka merantau ke Batavia, merantau ke arah Sumatera Utara untuk menimba ilmu, untuk mencari kehidupan yang lebih baik, seraya membawa pikiran dan cakrawala berpikir yang terbuka, yang sanggup untuk berkolaborasi, yang sanggup mengadaptasi lingkungan yang baru dari kehidupan mereka. Jadi kalau saudara pernah sering mendengarkan bagaimana anak-anak muda Batak, Naposo Bulung Batak pada tahun 900-an berada di Batavia, mereka adalah anak-anak para budak yang dibebaskan itu. Sehingga ketika mereka berkumpul di Jakarta contohnya, telinga mereka sangat tajam untuk mendengar saudara mereka yang baru datang dari Tapanuli, dan hatinya mudah terketuk. Jika saudara atau orang yang tidak mereka kenal asal punya marga itu datang menjumpai mereka dan mereka dengar, mereka jumpai, tidak punya tempat untuk berteduh, mereka ajak tinggal di rumahnya. Jika tidak punya makanan, mereka bersama-sama ikut menanggung supaya dia bisa makan, sampai dia mendapatkan pekerjaan, sampai dia bisa bersekolah, sampai dia bisa menemukan orang yang dicarinya. Luar biasa. Karena itu saudara-saudara, orang Batak itu sebenarnya orang yang dibebaskan. Ini poin pertama yang harus kita ingat. Dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan daripada eksploitasi, dibebaskan daripada penindasan antar manusia. Dan Injil sesungguhnya adalah buah daripada rasa syukur orang-orang yang dibebaskan itu, sehingga HKBP boleh berkembang sampai sekarang. Setelah Nommensen membebaskan para budak, menyekolahkan mereka, membuka cakrawala berpikirnya, barulah kemudian dia menjumpai para raja-raja. Yang paling fenomenal saudara-saudara adalah Raja Pontas Lumban Tobing. Raja Pontas bertanya kepada Nommensen, jika kami menerima Kristus, hai pendeta Nommensen, apa untungnya bagi kami? Nommensen menjawab, orang Batak akan menjadi bangsa yang maju. Karena itu saudara-saudara, dalam ibadah kita saat ini, Alkitab mencatat paling tidak 3 hal. Pertama sekali dalam pengalaman sejarah bangsa Israel. Pertama, jika setelah 6 tahun ada budakmu, maka tahun ke-7 kamu harus bebaskan dia. Yang kedua saudara-saudara, setelah kau bebaskan, jangan biarkan ia pergi dengan tangan hampa, tapi bekali dia. Berikan dia bekal supaya dia bisa memulai kehidupannya yang baru. Supaya jangan malah dia nanti terlunta-lunta setelah tidak lagi tinggal di rumahmu. Tanggung jawab sosial yang luar biasa. Dan yang ketiga, kalau ternyata ada budak itu yang tidak ingin kau bebaskan, maka engkau harus menindik telinganya di pintu. Itu adalah tanda bahwa engkau memilikinya, engkau bersama-sama dengan dia. Tapi bukan semata-mata hubungan antara majikan dan hamba atau budak dengan Tuhan, melainkan sesama yang harus kau berdayakan. Ingat kata Tuhan, kamu pun dulu begitu dari Mesir. Kamu adalah budak yang dibebaskan. Kamu pun adalah budak yang dibebaskan, kata Nommensen kepada umat-umat HKBP yang pertama itu. Orang Batak bisa menjadi bangsa yang besar, suku yang luar biasa, sungguh-sungguh karena pembebasan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita syukuri bangsa kita yang dibebaskan ini. 350 tahun penjajahan. Tapi pertanyaan penting yang harus selalu dikumandangkan adalah, apakah perbudakan masih ada?
tentu akan kita katakan sungguh masih ada. Di mana hubungan antara pekerja dan juga pemberi kerja itu kadang-kadang tidak seimbang antara hak dan kewajibannya. Bahkan yang lebih menyeramkan lagi, trafficking, perdagangan manusia itu terjadi secara terbuka. Eksploitasi anak-anak untuk menjadi pekerja-pekerja. Eksploitasi perempuan untuk menjadi budak perdagangan seks. Atau juga banyak orang-orang yang bekerja di tempat-tempat tertentu yang diperlakukan sungguh-sungguh tidak manusiawi. Pesan Tuhan kepada siapapun adalah ingat bahwa dirimu, bahwa kita, bahwa kamu adalah umat yang ditebus oleh darah Kristus. Dulu kamu adalah hamba dosa, tapi karena Kristus engkau diselamatkan. Karena Kristus status budakmu itu dicabut, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi sesama daripada Kristus sendiri. Bukankah kita layak untuk melakukan hal yang lebih baik pada sesama? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membebaskan kami dari perbudakan dosa, menjadi setara dengan sesama, bahkan menjadi sahabat dan juga murid-murid-Mu. Kami patut bersyukur karenanya sebagai orang yang tidak lupa kacang pada kulitnya. Orang-orang yang ditebus karena tidak mampu menebus dirinya sendiri. Orang-orang ditarik dari lumpur karena tidak mampu untuk keluar sendiri. Terima kasih Tuhan, itulah kami yang Tuhan pesankan sebagaimana Tuhan bekerja pada nenek moyang kami, generasi-generasi yang dahulu kala. Kami adalah keturunan-keturunan orang yang diselamatkan, bahkan mungkin salah satu di antara budak-budak yang tidak bisa melepaskan diri. Terima kasih Tuhan atas juga kemerdekaan bangsa kami yang boleh kami syukuri esok hari. Bangsa yang besar, bangsa yang disatukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Beragam suku, beragam bahasa, beragam agama boleh terjadi, tapi kami terikat. Karena memang cita-cita founding fathers kami bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Perbudakan harus dijauhkan, eksploitasi. Jangan jadikan kami dan biarkan kami Tuhan menjadi tuan-tuan atas saudara-saudara kami dengan semena-mena, tapi boleh bertanggung jawab, boleh bermoral, boleh beretika. Karena dengan demikian Engkau akan memberkati kami dan menyalurkan berkat melalui kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi saudara sambil menyampaikan persembahan. Dia pun
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Amanginang. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, salam sehat. Dan juga buat seluruh jemaat kita yang mengikuti ibadah live streaming Orasma di Hita Saluhukna.